Hai semua, saat ini sedang ngetren film drama Sakyuk yang berjudul Red Sleeve. Drama serial ini mengambil kisah dari Raja Jeongju, yakni Raja ke-22 zaman dinasti Joseon, Korea. Raja Jeongju adalah salah satu raja yang terkenal karena reformasi dan karya-karya yang dihasilkannya, serta juga terkenal karena kisah percintaannya dengan seorang dayang ibunya, yang kemudian menjadi selir kesayangannya. Bagaimana sebenarnya kisah hidupnya? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Sebelumnya, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Jeongjo lahir dengan nama Yisan pada tanggal 28 Oktober 1752. Ia adalah putra dari Pangeran Sado dan Putri Hyekyong. Ibunya pernah menulis autobiografi yang berjudul The Memoirs of Lady Hyekyong, yang kemudian menjadi sumber sejarah terkait peristiwa politik di Joseon selama abad ke-18. Pada tahun 1762, Pangeran Sado dieksekusi oleh Raja Yeongjo setelah dituduh menderita penyakit mental dan melakukan serangkaian perbuatan keji. Sebelum sang ayah meninggal, Jeongjo dilarang untuk mengunjunginya oleh sang kakek. Karena itu, ia memilih menolak hadir ketika ayahnya dimakamkan. Jeongjo sebenarnya memiliki saudara laki-laki bernama Pangeran Uiso, tetapi meninggal saat masih kecil. Pada tanggal 21 Februari tahun 1764, Jeongjo dijadikan anak angkat putra mahkota Hyojang, yaitu kakak tiri Pangeran Sado, dan permaisuri Hyosun atas perintah Raja Yeongju. Hal ini dilakukan karena Raja Yeongju khawatir pengangkatan Jeongjo nantinya akan mendapat tentangan karena kasus yang menimpa ayahnya tersebut. Ternyata tentangan itu terbukti benar. Antara tahun 1762 sampai 1766, beberapa anggota Partai Noron selalu berusaha mendeportasi Jeongjo dan membuka jalur suksesi untuk keluarga kerajaan yang lain. Nasib buruk pun menghampiri saat Jeongjo masih menjadi putra mahkota, di mana ia selalu bertemu dengan politikus licik yang berpura-pura ingin mengamankan jalannya menjadi raja. Ketika masih menjadi putra mahkota, Raja Jeongjo bertemu dengan Hong Guk-yong, seorang politisi kontroversial yang awalnya mendukung Jeongjo untuk naik tahta dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuasaan raja. Hong Guk-yong juga sangat berjasa dalam membantu Raja Jeongjo untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh para politisi yang menentang pengangkatannya sebagai raja karena kasus ayahnya tersebut. Namun sayang, akhirnya Hong Guk-yong menjadi tinggi hati sehingga menjadi batu sandungan bagi raja. Karena kerakusannya akan kekuasaan itu, ia lantas diturunkan dari jabatannya dan diusir dari istana. Jeongjo dinobatkan menjadi Raja Joseon yang ke-22 pada tanggal 10 Maret 1776 ketika berumur 24 tahun. Ia naik tahta sebelum kakeknya, Raja Yeongju, meninggal. Sejak hari pertama pemerintahannya, Raja Jeongjo menghabiskan banyak waktunya untuk membersihkan nama sang ayah, Pangeran Sado, yang dihukum mati setelah diduga kuat menjadi korban konspirasi lawan politiknya. Ia pun memindahkan istana ke kota Suwon agar lebih dekat dengan makam ayahnya. Raja Jeongjo kemudian membangun benteng Hwaseong untuk menjaga peristirahatan terakhir sang ayah. Ia juga mengeluarkan dekret terkait situasi dari ibunya, Putri Hyekyong. Status Putri Hyekyong ditetapkan sebagai janda ratu karena suaminya, Pangeran Sado, yang seharusnya menjadi raja, meninggal. Sejak awal, pemerintahan Raja Jeongjo telah mengalami pergolakan, yang sebagian besar berasal dari Partai Noron.
Sebenarnya mereka takut kalau Raja Jeongju akan membalas dendam pada mereka atas petisi yang mereka ajukan yang menyebabkan kematian ayahnya, Pangeran Sado. Pada tahun 1776, ia berhasil menghindari upaya kudeta militer dan penghabisan oleh anggota Partai Noron. Raja Jeongju bahkan menangkap dan mengeksekusi sendiri anggota Partai Noron yang terlibat dalam pemberontakan serta menghabisi Pangeran Eunjon, Hong In-kan, dan Chong Hu-kyom. Akibat pergolakan politik di internal kerajaan, Raja Jeongjo memutuskan untuk mendirikan pasukan pengawal raja yang bernama Chang Yong-yong, yang anggotanya ia pilih sendiri. Sebenarnya sudah ada pasukan khusus Naekyeonwe yang dibentuk dan telah menjadi pengawal Raja Joseon sejak tahun 1407. Namun Raja Jeongjo tidak percaya orang-orang di dalamnya. Selama memerintah, Raja Jeongjo melakukan beberapa gebrakan untuk memajukan dinasti Joseon. Ia melakukan berbagai reformasi selama pemerintahannya, seperti mendirikan Gyeojanggak atau perpustakaan kerajaan. Tujuan didirikannya Gyeojanggak adalah untuk meningkatkan sikap budaya dan politik Joseon serta merekrut perwira untuk membantu negara. Tak hanya itu, Raja Jeongjo juga menjadi pelopor revolusi sosial dengan membuka posisi pemerintahan bagi orang-orang yang sebelumnya dilarang bekerja di pemerintahan karena status sosial mereka. Sebagai raja, Jeongjo menguasai ilmu humanoria, filsafat, neo-konfusianisme, dan dikenal sangat suka membaca buku. Ia bahkan mendapat dukungan dari banyak cendekiawan Silhak. Periode pemerintahannya juga berhasil membuat budaya populer Joseon berkembang. Selama hidupnya, ternyata Raja Jeongjo sangat mencintai satu selirnya yang bernama Song Uibin. Jeongjo sudah jatuh cinta padanya sejak ia masih menjadi putra mahkota dan Song Uibin masih menjadi dayang ibunya. Meskipun lamaran Jeongjo ditolak berkali-kali, namun akhirnya Song Uibin menerima pinangan Raja Jeongjo tersebut untuk menjadi selirnya. Walaupun Raja Jeongjo sudah mempunyai Ratu Hyoi, selir Wonbin, dan selir Hwabin sebelum ia menikahi Song Uibin, namun dia baru dikaruniai keturunan setelah 6 tahun naik tahta atau setelah dia menikahi selir Seong Woo-bin. Putra pertamanya adalah Pangeran Munhyo. Anak pertamanya dari selir Song Yoo-bin ini hidup sebagai putra mahkota. 2 tahun kemudian, Song Uibin kembali melahirkan. Kali ini seorang putri yang akhirnya meninggal di usia belia. Nasib tragis juga menimpa Pangeran Munhyo kecil. Dia juga meninggal dunia di usia 4 tahun. Kepergian Pangeran Munhyo membuat kerajaan berduka, karena dia adalah satu-satunya pangeran yang ada. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kerajaan. Rakyat menantikan kehamilan ketiga selir Song Uibin. Karena merasa harus memberi keturunan pada raja, Song Uibin kemudian mengandung untuk ketiga kalinya. Dia sangat dicintai oleh Raja Jeongjo, melebihi cintanya pada permaisuri. Keluarga kerajaan yang lain juga mencintainya karena berhasil memberikan keturunan untuk Raja Jeongjo. Namun tanpa diduga, pada kehamilan ketiganya ini, Uibin tidak sekuat sebelumnya. Kandungannya bermasalah sehingga membahayakan nyawanya. Selir Song Uibin meninggal dunia tanpa sempat melahirkan anak ketiganya. Hidupnya berakhir hanya dalam waktu 4 tahun sejak menjadi selir raja. Kematian selir Song Uibin dan anak-anaknya menjadi pukulan besar bagi Raja Jeongjo. Raja terus bergabung dalam waktu cukup lama. Dia menjadikan kediaman selir Song Uibin sebagai tempat kerjanya.
Raja Jeongju juga menuliskan epitaf untuk mengenang selir Song Wibin. Di dalamnya berisi catatan panjang tentang perjalanan cinta mereka hingga kesedihan sang raja usai ditinggal sang kekasih. Di dalam epitaf tersebut, Raja Jeongju juga menulis bahwa di dunia ini hanya satu wanita saja yang pernah ia cintai, yakni Song Wibin. Setelah Song Wibin, raja mengambil seorang selir lagi bernama Subin. Dari selir inilah Pangeran Sunjo, penerus mahkota kerajaan akhirnya lahir. Pada akhir abad ke-18, Raja Jeongju mempersiapkan pernikahan putra keduanya, Pangeran Sunjo, dengan putri Kim dari klan Andong. Namun, ia tidak sempat menyaksikan pernikahan putranya. Raja Jeongju diketahui meninggal secara misterius pada tanggal 18 Agustus tahun 1800 di usianya yang ke-48 tahun. Raja Jeongju kemudian dimakamkan bersama dengan istrinya Ratu Hyowi di makam kerajaan Goryeo di kota Hwaseong. Hingga kini, misteri di balik kematiannya belum terungkap dan spekulasi tentang penyebab kematiannya kerap diulas dalam berbagai buku. Demikian kisah Raja Jeongju yang menjadi salah satu tokoh terpenting dalam pembangunan pada zaman kerajaan Joseon. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya di channel ini ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa.